Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairil Anwar dari kelas Ilmu Komputer 1 mengambil mata kuliah Fazi yang diasuh oleh Ibu Sriani. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus Fazi Logic yang menggunakan metode Mamdani, Sugeno, dan Sukamoto. Oke, apa itu Fazi? Fazi merupakan sebuah cabang ilmu matematika yang mempunyai fungsi untuk memberikan pemodelan pemecahan masalah seperti yang dilakukan manusia dengan bantuan teknologi komputer. Fazi sendiri memiliki arti samar. Oleh karena itu, maksud dari logika kabur sendiri berarti nilai yang bisa benar atau bisa memiliki salah secara bersamaan. Jadi, penggunaan logika kabur ini memungkinkan suatu rumusan masalah dapat dipecahkan secara mudah dengan solusi yang akurat. Model matematika ini digunakan sebagai pendekatan untuk mengontrol sebuah sistem. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa logika kabur ataupun logika Fazi merupakan suatu cara untuk berhitung dengan menggunakan variabel-variabel kata untuk mengganti berhitung dalam bilangan. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah 3 metode logika Fazi. Yang pertama Mamdani, yang kedua Sugeno, dan yang ketiga adalah Sukamoto. Yang pertama kita akan bahas metode Mamdani. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jadi metode Mamdani ini pertama kali dikembangkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Logika kabur ataupun logika Fazi Mamdani juga sering disebut metode max dan min. Tahapan-tahapan dalam metode Mamdani. Yang pertama, pembentukan himpunan Fazi. Yang kedua, penerapan fungsi implikasi. Yang ketiga, penggabungan aturan. Dan yang keempat adalah penegasan. Nah, salah satu contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang paling banyak sampai 600 kemasan per hari dan paling sedikit sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 7.000 kemasan per hari, serta demi efisiensi mesin dan SDM, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan per hari. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah proses produksi perusahaan tersebut harus menggunakan 4 aturan sebagai berikut. Aturan yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang dianggap berkurang. Yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Yang keempat adalah jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Ada 3 variabel yang digunakan: permintaan, persediaan, dan produksi. Nah, untuk menghitung permintaan, jumlah yang 1.000 tadi dikurangi 5.000, di mana X adalah 4.000. Untuk menghitung persediaan, 100 dikurang 600, di mana Y adalah 300. Untuk menghitung produksi, 2.000 dikurangi 7.000, di mana Z itulah yang akan kita cari pada hari ini. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah permintaan terdiri dari 2 himpunan Fazi, turun dan naik. Nah, berikut adalah gambarnya. Ini menunjukkan kurva naik di sebelah sini dan juga kurva turun ada di sebelah sini. Silakan teman-teman pahami. Yang selanjutnya ini adalah hitung-hitungannya. Oke, yang kedua adalah metode Sugeno. Metode Sugeno ini pertama kali dikembangkan oleh
Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Logika Fuzzy Sugeno memiliki kemiripan dengan logika Fuzzy Mamdani. Yang membedakannya adalah output yang bukan merupakan himpunan samar, tetapi berbentuk konstanta atau persamaan linier. Nah, secara umum bentuk model Fuzzy Sugeno adalah if nilai X1 adalah A1, kemudian nilai X nilai jumlah N adalah nilai A jumlah, kemudian Z. Catatan, A1, A2 hingga AN adalah himpunan Fuzzy ke-1 sebagai antecedent, di mana Z adalah F kali X kali Y adalah fungsi tegas, biasanya merupakan fungsi linear dari X dan Y. Contoh kasusnya adalah untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis digunakan sistem kontrol tentunya. Sistem ini dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu kecepatan putar kipas angin, suhu ruangan, dan sumber frekuensi putar kipas angin. Berdasarkan data spesifikasi dari pabrik, kecepatan putar kipas angin terkecil adalah 1000 rpm ataupun rotary per menit, dan terbesar adalah 5000 rpm. Kemampuan sensor suhu ruangan berada dalam interval 100 Kelvin hingga 600 Kelvin. Sedangkan sumber frekuensi putar kipas anginnya adalah dia hanya mampu menyediakan frekuensi sebesar 2000 rpm hingga 7000 rpm. Nah, apabila sistem kontrol ruangan tersebut menggunakan 4 rules sebagai berikut. Yang pertama adalah jika kecepatannya lambat dan suhunya tinggi, maka frekuensinya kecil. Yang kedua, jika kecepatannya lambat dan suhunya rendah, maka frekuensinya juga kecil. Yang ketiga, jika kecepatannya cepat dan suhunya tinggi, maka frekuensinya besar. Yang terakhir adalah jika kecepatannya cepat dan suhunya rendah, maka frekuensinya besar. Nah, berdasarkan data di atas, berapa sumber frekuensi kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol tersebut pada saat itu sensor suhu menunjukkan angka 300 Kelvin, sedangkan kipas angin berputar dengan kecepatan 4000 rpm. Aturan-aturannya bakalan berubah menjadi berikut. Yang pertama, jika kecepatannya lambat dan suhunya tinggi, maka frekuensinya 0,5 kali kecepatan ditambah 1700. Yang kedua, jika kecepatannya lambat dan suhunya rendah, maka frekuensinya sama dengan 2 kali kecepatan dikurang 4000. Yang ketiga, jika kecepatannya cepat dan suhunya tinggi, maka frekuensinya adalah 0,5 kali kecepatan tambah 2000. Yang terakhir, jika kecepatannya cepat dan suhunya rendah, maka frekuensinya adalah kecepatan tambah 700. Yang ketiga adalah metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto ini adalah jenis logika Fuzzy yang berfungsi untuk menarik kesimpulan dari seluruh implikasi dengan bentuk if-then. Hasilnya harus dimaknai dengan himpunan samar dengan jenis keanggotaan yang tetap. Hasil intervensi harus tegas, yang didapatkan dengan menggunakan rata-rata terbobot. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Ini merupakan variabel fuzzy yang dapat dimodelkan menjadi grafik seperti pada gambar ini. Nah, kecepatannya terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu lambat atau cepat. Nah, ini juga yang perlu teman-teman perhatikan dalam menghitung pertanyaan yang tadi untuk menjawab soalnya. Kemudian derajat keanggotaan untuk kecepatannya adalah 4000 rpm. Nah, apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan sebagai berikut, jika kecepatan lambat dan suhu tinggi, maka frekuensinya kecil. Jika kecepatannya lambat dan suhunya rendah, maka frekuensinya juga kecil. Jika kecepatannya cepat dan suhunya tinggi, maka frekuensinya besar. Jika kecepatannya cepat dan suhunya rendah, maka frekuensinya juga besar. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari data-data ini adalah sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol
haruslah 4983 rpm. Mungkin itu saja dari saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.